Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Trimediana dan teman saya Ridho Aulia. Kami dari kelompok 7 untuk membahas presentasi tentang pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu pada masa kemunduran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengaruh peradaban Islam terhadap Melayu. Menurut Muhammad Koharudin Muhammad Balwi, peradaban atau tamadun Melayu adalah suatu puncak pencapaian pemikiran dan sejumlah pengakuan yang baik atau adat atau adab, termasuk juga segala hasil artefaknya atau budaya benda yang membentuk suatu masyarakat yang teratur dan mementingkan kesejahteraan sosial untuk menyempurnakan segala sistem kehidupannya atau sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan. Dengan kata lain, peradaban Islam Melayu bisa dikatakan sebagai suatu daerah di mana terdapat komunitas ras-ras Melayu ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya. Berdasarkan beberapa contoh sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke dalam Melayu sejak abad 7 sampai abad ke-9 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari tanah Arab pada perjalanannya menuju Melayu dari Selat Malaka, dan mereka singgah pada Cambay atau Gujarat ini. Sejak itu, Islam berpengaruh terhadap agama dan budaya yang menentukan pertumbuhan dan perkembangannya. Kawasan Melayu sendiri didiami oleh penduduk yang berbudaya Melayu, maka dengan sendirinya terjadilah pengaruh agama Islam terhadap masyarakat Melayu. Menurut Muhammad Aqwid al-Atas, ada beberapa teori tentang kedatangan dan penyebaran Islam di Kepulauan Melayu. Yang pertama, faktor perdagangan. Yang kedua, faktor perkawinan, yaitu antara pedagang Muslim dan dengan wanita pribumi pada saat kedatangan Islam. Yang ketiga, faktor permusuhan antara orang-orang Islam dan orang Kristen. Yang keempat, faktor politik seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya. Dan yang terakhir itu adalah faktor nilai ideologi Islam. Dari sumber yang dibaca, faktor perdagangan paling sering dikemukakan sebagai penyebab terjadinya persebaran peradaban Islam di Melayu. Pembahasan yang berikutnya adalah kemunduran peradaban Islam Melayu. Di dunia Melayu pun, peradaban Islam itu masih bertahan setidaknya sampai abad ke-17 dengan adanya kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Malaka, Demak, dan Mataram. Namun, haruslah diakui bahwa secara umum, peradaban Islam mengalami kemunduran yang sangat signifikan sejak abad ke-17. Banyak sarjana Muslim mencoba menjelaskannya, namun perlu tulisan sendiri untuk menyajikan pendapat-pendapat mereka. Yang jelas, kemunduran peradaban Islam tidaklah disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terikat satu sama lain. Setidaknya ada 3 problem utama. 1. Problem ekonomi politik. 2. Problem teologis. 3. Problem keilmuan, dan masih banyak lagi problem lainnya. Pembicaraan tentang Islam masa kini dan masa depan lebih banyak tentang kemundurannya dan kepiluannya. Saat ini, dunia Islam bukanlah aktor utama yang menentukan peradaban dunia. Sebagian besar masuk dalam kategori bangsa yang sedang berkembang. Ada sejumlah negara yang cukup kaya, tapi capaian-capaian ilmu pengetahuan dan kemandirian ekonomi mereka masih ditentukan pusat, yakni Barat. Mereka lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen ilmu pengetahuan dan teknologi budaya lain, baik Barat maupun lainnya, yang diprediksi akan menjadi pusat menggantikan Barat, Cina, dan Jepang. Pendek kata, Islam saat ini lebih merupakan marginalia atau tanda dan catatan-catatan yang dibuat di pinggiran sebuah manuskrip, dokumen, ataupun buku, bukan teks utamanya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.